Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ika Manggraini dari Universitas PGRI Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, kita mengetahui pada pembelajaran biologi itu, kita mengenal beberapa nama istilah, misalnya itu pada kelompok Solanum. Nah, kita mengetahui ada beberapa contohnya itu Solanum tuberosum itu pada tanaman kentang, selanjutnya Solanum lycopersicum itu pada tanaman tomat, dan Solanum melongena itu pada tanaman terong. Nah, apakah ketiga kelompok tersebut itu memiliki kekerabatan dan atas dasar apa saja yang menjadi dasar pengelompokannya? Nah, mari kita simak video berikut untuk mengetahui jawabannya. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu dipelajari dalam KD 3.3 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, untuk KD 3.4-nya itu menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Ada tujuan pembelajarannya, kita sudah mempelajari menjelaskan prinsip-prinsip dan dasar klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Kita juga sudah mempelajari mengurutkan tahapan taksonomi makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan mempelajari menentukan kunci determinasi makhluk hidup dan juga cara membuat kladogram. Tahukah kamu untuk mengenal berbagai macam keanekaragaman hayati itu dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya, itu disebut dengan klasifikasi. Adapun cabang biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Nah, apa tujuan dari klasifikasi? Tentunya untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan antar jenis sehingga mudah dikenal, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, kemudian menyederhanakan objek studi agar lebih mudah dipelajari. Nah, bagi kalian juga bisa memberikan nama makhluk hidup yang belum diberikan nama atau belum memiliki nama. Apa manfaat dari klasifikasi? Tentunya untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Kemudian untuk melihat hubungan tingkat kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini ada para ahli yang melakukan klasifikasi, antara lain Aristoteles. Ahli pertama yang melakukan klasifikasi, beliau yang mengklasifikasikan hewan dan tumbuhan, khususnya klasifikasi hewan. Nah, yang kedua ada Theophrastus. Beliau merupakan ahli botani yang mengklasifikasikan tumbuhan. Kemudian ada John Ray, beliau adalah seorang naturalis asal Inggris yang merupakan ahli pertama yang mempunyai konsep modern tentang spesies. Kemudian ada Carl Linnaeus, yang merupakan ahli botani dan geologi, mengemukakan pemberian nama ilmiah pada organisme. Nah, kemudian ada Ernst Haeckel, seorang ahli geologi dari Jerman yang mengusulkan Protista itu sebagai kingdom tersendiri. Kemudian ada Edward Catton, beliau yang mengurutkan perbedaan antara eukariotik dan prokariotik. Kemudian ada R.H. Whittaker, beliau yang mengusulkan klasifikasi 5 kingdom, memisahkan fungi itu dari kingdom Lantae. Nah, kemudian ada Carl Schwartz, beliau yang mengusulkan kingdom Monera itu dibagi menjadi 2 kingdom berdasarkan RNA ribosomnya ya. Yang pertama ada kingdom Archaebacteria, terus ada Eubacteria. Nah,
Ini ada dasar-dasar klasifikasi. Yang pertama morfologi, yang kedua kandungan gen, ketiga cara reproduksi, keempat manfaatnya, kelima ciri-ciri kromosom, keenam kandungan zat biokimia. Nah, sistem klasifikasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama sistem buatan dikemukakan oleh Carlos Linnaeus, disusun berdasarkan adanya satu atau sedikit persamaan ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan daerah tempat penyebaran tanpa memperhatikan strukturnya ya. Nah, contohnya mengelompokkan tumbuhan berdasarkan bentuk daun, warna bunga, habitat, dan daerah penyebarannya. Contoh lain misalnya ya, ibu mengelompokkan tumbuhan jahe, kayu putih, dan ginseng itu berdasarkan kegunaannya. Ibu mengelompokkan menjadi tumbuhan obat. Nah, sistem yang kedua ada sistem alami dikemukakan oleh Aristoteles, disusun berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologi yang dimiliki makhluk hidup. Contohnya, kuda, gajah, sapi itu dikelompokkan dalam hewan berkaki empat. Nah, kemudian ada sistem filogenik dikemukakan oleh Charles Darwin, disusun berdasarkan sifat morfologi, anatomi, dan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar taksonomi yang satu dengan yang lainnya, serta mengacu pada hubungan evolusioner nenek moyang dan keturunannya. Nah, kemudian ada tingkatan takson, di mana jika ditarik ke bawah, semakin ke bawah itu semakin banyak persamaan ciri, namun jumlahnya itu semakin sedikit. Namun jika kita tarik ke atas, semakin ke atas, persamaan ciri semakin sedikit, namun jumlah individunya itu semakin banyak. Nah, tata nama binominal nomenklatur, di mana Carlos Linnaeus itu memperkenalkan sistem penamaan binominal nomenklatur itu bersifat universal. Sistem penulisan nama ilmiah itu menurut Carlos Linnaeus dibagi menjadi tiga. Yang pertama menggunakan bahasa Latin, menggunakan kategori, menggunakan dua kata atau binominal nomenklatur. Nah, sistem nama ganda, cara pemberian nama ilmiahnya itu menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Terdiri dari dua kata. Kata yang pertama itu menunjukkan genusnya, menunjukkan genusnya ya. Kata pertama ini Rafflesia, L-nya itu. Kata kedua spesiesnya itu diawali dengan huruf kecil. Nah, kedua nama digarisbawahi. Nah, ibu sarankan bagi kalian yang menulisnya di buku tulis, sebaiknya itu digarisbawahi saja jika menulis nama ilmiah. Kemudian tata nama familia itu umumnya dibentuk dari salah satu genus yang dibawahinya ditambah Aceae. Jadi Rafflesiae. Kemudian untuk hewannya itu misalnya ini Felis plus Idae, jadi Felidae. Nah ordo itu biasanya memiliki akhiran ales, misalnya ini Raffles ya. Kemudian kita ke perkembangan klasifikasi makhluk hidup ya. Yang pertama, sistem dua kingdom itu dikemukakan oleh Aristoteles, dibagi menjadi dua, plantae dan animalia. Nah, kemudian berkembang menjadi sistem tiga kingdom setelah ditemukannya mikroskop cahaya untuk mengungkap adanya organisme uniseluler. Jadi itu terdapat kingdom protista. Nah, sistem 4 kingdom di mana sudah terdapat prokaryotik dan eukaryotik. Jadi adanya kingdom monera pada sistem 4 kingdom. Nah, kemudian ada sistem
5 kingdom, di mana jamur itu dipisahkan dari kingdom Plantae berdasarkan jamur bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanannya sendiri ya. Kemudian sistem 6 kingdom, di mana Monera itu dibagi menjadi 2 kingdom berdasarkan RNA ribosom dan urutan lengkap genomnya, menjadi Archaebacteria yang tidak memiliki peptidoglikan dan Eubacteria yang mengandung peptidoglikan. Nah, sekarang ke sistem 8 kingdom, di mana Procista itu dibagi menjadi 3 kingdom. Yang pertama Protozoa, kemudian ada Archaeozoa, kemudian ada Chromozoa. Kemudian kita ke kunci determinasi. Keterangan-keterangan yang disusun untuk menentukan satu makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Adapun tujuannya untuk mempermudah identifikasi dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Nah, kunci determinasi itu dengan sistem dikotom dituliskan dalam 2 kelompok berdasarkan ciri-ciri yang berlawanan dari makhluk hidup yang diamati. Nah, misalnya ini ada kunci determinasi. Berdasarkan kunci determinasi tersebut, tuliskan kunci determinasi untuk tikus dan katak. Nah, pertama caranya kita lihat kunci determinasi nomor 1A, berkembang biak dengan bertelur. Nah, itu bukan merupakan ciri dari tikus ya. Jadi kita ke 1B, berkembang biak dengan melahirkan. Nah, kita sudah menemukan kunci determinasi untuk tikus, yaitu 1B. Kemudian kita menemukan untuk kunci determinasi katak. Kita lihat 1A, berkembang biak dengan bertelur. Itu merupakan kunci determinasi dari katak. Jadi kita ke nomor 2, kita mengidentifikasi 2A, mengalami fertilisasi secara eksternal. Itu merupakan kunci dari katak. Jadi kita ke kunci nomor 3. Kita lihat 3A, kulit bersisik. Itu bukan merupakan kunci determinasi dari katak. Jadi kita ke 3B, kulit berlendir. Itu merupakan kunci determinasi dari katak dan kita sudah menemukan. Jadi kunci determinasi dari katak 1A, 2A, kemudian ada 3B. Kita lihat jawabannya apakah benar ya. Jawabannya tepat sekali. Tikus 1B, katak 1A, 2A, dan 3B. Selanjutnya kita ke cara membuat kladogram. Nah, kladogram itu dibuat dengan cara mendeskripsikan setiap karakter organisme untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Nah, apa itu kladogram? Kladogram adalah suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme atau komponen yang dikelompokkan. Nah, sekarang apa manfaatnya mempelajari kladogram? Tentunya untuk mengetahui hubungan kekerabatan dan interaksi antar setiap makhluk hidup menjadi lebih mudah diketahui. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, mengumpulkan beberapa organisme lalu diamati dengan teliti. Kita coba untuk organismenya ikan mas, kucing, kadal, dan kelinci. Ini ya spesiesnya ikan mas, kadal, kelinci, dan kucing. Kita buat tabel karakternya. Adapun karakternya tiap spesies itu
tulang belakang, memiliki 2 pasang tungkai, rambut, dan gigi taring. Nah, bagi spesies yang memiliki karakter tersebut, kita checklist atau kita gunakan plus. Seperti ini ya tabel karakternya. Setelah membuat tabel karakter, kita membuat diagram lingkaran di mana yang paling dalam itu memiliki semua karakternya. Nah, seperti ini ya. Di mana kucing itu memiliki tulang belakang, 2 pasang tungkai, kemudian memiliki rambut, kemudian memiliki gigi taring. Jadi kita letakkan paling dalam. Kemudian kita membuat diagram pennya yang seperti ini, yang terletak paling luar itu kita tuliskan di ujung paling luar ke dalam. Nah, seperti ini. Jadi semakin ke ujung menunjukkan hubungan kekerabatan itu semakin dekat. Jadi kita dapat melihat antara kadal dan kelinci itu lebih dekat daripada kelinci dengan ikan mas. Terima kasih.